Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai problem answer, yaitu pada bab 16 mata kuliah akuntansi keuangan menengah oleh kelompok K yang diampu oleh Bu Sofi Yunanda Putri. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Namun, saya akan mewakilkan teman-teman saya yang lainnya, yaitu yang pertama adalah Jahra Eka Mardianik dengan MPM akhir 024, lalu ada Baik Nirisna Salsabila dengan MPM akhir 030, lalu dengan saya sendiri Egidia Renata Pasaribu dengan MPM 210. Pearl Company mengadopsi rencana opsi saham pada tanggal 30 November 2021 yang menetapkan bahwa 70.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $5 ditetapkan sebagai saham yang tersedia untuk pemberian opsi kepada pejabat perusahaan dengan harga $9 per lembar saham. Harga pasar adalah $12 per lembar saham pada tanggal 30 November 2021. Pada tanggal 2 Januari 2022, opsi untuk membeli 28.000 saham diberikan kepada Presiden Tom Winter, 15.000 untuk layanan yang akan diberikan pada tahun 2022, dan 13.000 untuk layanan yang akan diberikan pada tahun 2023. Pada tanggal tersebut juga, opsi untuk membeli 14.000 saham diberikan kepada Wakil Presiden Michelle Bennett, 7.000 untuk layanan yang akan diberikan pada tahun 2022, dan 7.000 untuk layanan yang akan diberikan pada tahun 2023. Harga pasar saham tersebut adalah $4 per saham pada tanggal 2 Januari 2022. Opsi tersebut dapat dilaksanakan untuk jangka waktu 1 tahun. Setelah tahun layanan tersebut diberikan, nilai wajar opsi pada tanggal pemberian adalah $4 per opsi. Pada tahun 2023, baik presiden maupun wakil presiden tidak melaksanakan opsi mereka karena harga pasar saham berada di bawah harga pelaksanaan. Harga pasar adalah $8 per saham pada tanggal 31 Desember 2023 saat opsi untuk layanan tahun 2022 berakhir. Pada tanggal 31 Desember 2024, Winter dan Bent masing-masing menggunakan opsi mereka untuk 13.000 dan 7.000 saham ketika harga pasar adalah $16 per saham. Instruksinya yaitu, siapkan jurnal entry yang diperlukan pada tahun 2021 ketika rencana opsi saham diadopsi pada tahun 2022, ketika opsi diberikan, pada tahun 2023 ketika opsi berakhir, dan pada tahun 2024 ketika opsi dilaksanakan. Selanjutnya yaitu pembahasan pada tahun 2021 tidak ada entry jurnal pada saat rencana opsi saham diadopsi, namun entry memorandum dalam jurnal mungkin dibuat pada tanggal 30 November 2021 yang menunjukkan bahwa rencana opsi saham telah mengesahkan pemberian opsi kepada pejabat di masa mendatang untuk membeli 70.000 saham biasa dengan nilai nominal $5 pada harga $9 per lembar. Selanjutnya di sini pada tahun 2022 pada bulan Januari tanggal 2 yaitu biaya kompensasinya sebesar 56.000 dan pada premi saham opsi saham ini 56.000 diperoleh dari dan mendapatkan distribusi pada 2023 14.000 opsi saham dikali dengan $4 sehingga menghasilkan 56.000. Selanjutnya itu premi saham opsi saham sebesar 60.000 kepada share premium saham kadaluarsa pilihan sebesar 60.000 juga. 60.000 ini dapat dari presiden dan opsi wakil presiden untuk membeli 15.000 saham seharga $4. Jadi 15.000 saham dikali dengan $4. Selanjutnya pada tahun 2023 pada tanggal 2 Januari, biaya kompensasi sebesar $60.000 pada premium share opsi saham. Untuk mencatat biaya, kompensasi dapat dikaitkan pada tahun 2022 dengan harga 15.000 opsi dikali dengan $4 sehingga memperoleh hasil $60.000. Pada 31 Desember, tidak ada opsi dilakukan pada tahun ini seperti yang dijelaskan pada soal. Selanjutnya pada tahun 2024, pada 31 Desember, kas
dengan harga 20.000 dikali 9 dolar, 20.000 ini diperoleh dari 13.000 saham Tom ditambah dengan 7.000 saham Michelle sehingga memperoleh hasil 20.000 saham dikali 9 dolar sehingga kas memperoleh 180.000 dolar. Sel premium opsi saham 20.000 dikali 4 dolar memperoleh hasil 80.000 saham. Pada modal saham biasa 20.000 dikali 5 dolar memperoleh hasil 100.000 dolar. Pada share premium biasa untuk mencatat pembelian 20.000 lembar saham dari saham dengan nominal 5 dolar setelah pelaksanaan opsi pada harga opsi 9 dolar memperoleh hasil 160.000 dolar. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan atau penyelesaian bagian soal latihan 16.4. Di mana pada bagian A diminta untuk menghitung laba per saham dasar atau basic earnings per share. Nah, adapun rumus dari laba per saham dasar itu yaitu pendapatan bersih atau net income dikurang dividen preferensi dibagi dengan average ordinary shares outstanding atau rata-rata saham biasa beredar. Nah, pada soal telah terdapat bahwa net income atau pendapatan bersih itu senilai 1.500.000. Lalu dikurang dengan dividen preferensi, di mana perolehan dividen preferensi itu didapat dari 6% dari 1.250.000. Lalu hasil dari 6% dikali 1.250.000 yaitu 75.000. Sehingga 1.500.000 dikurang 75.000 yaitu 1.425.000. Lalu 1.425.000 dibagi dengan 1 juta. Sehingga laba per saham dasar itu diperoleh senilai 1.425 atau jika digenapkan senilai 1.413 per sahamnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan untuk latihan soal bagian B, di mana pada bagian B diminta untuk menghitung laba per saham Delusian menggunakan rumus sebagai berikut. Diluted earnings per share sama dengan net income atau pendapatan bersih dikurang dengan dividen preference ditambah dengan interest net of tax atau bunga setelah pajak, lalu dibagi dengan average ordinary shares outstanding yaitu rata-rata saham biasa yang beredar ditambah dengan potentially dilutive ordinary shares atau saham biasa yang berpotensi dilutif. Selanjutnya yaitu perhitungannya, di mana perhitungannya ini sama dengan perhitungan pada soal sebelumnya, yaitu net income-nya senilai dengan 1.500.000 euro, lalu preference dividends-nya senilai dengan 75.000 euro, lalu interest net of tax-nya atau bunga setelah pajak itu diperoleh pada soal bahwa bunga senilai 450.000 dengan tarif pajak rata-rata senilai 40%, sehingga bunga setelah pajak diperoleh 450.000 dikali 41 dikurang 0,40 atau 0,60. Maka 450.000 euro dikali dengan 0,60 diperolehlah 270.000. Lalu hasil dari penjumlahan tersebut dibagi dengan average ordinary shares outstanding atau rata-rata saham biasa yang beredar. Nah, ditambah dengan potential dilutive ordinary shares, yaitu rata-rata saham biasa beredarnya itu senilai dengan 1 juta, lalu ditambah 250.000 ditambah 50.000. Nah, untuk yang 250.000 itu diperoleh dari data yang ada pada soal, di mana setiap obligasi diterbitkan pada nilai 5 juta euro, obligasi konversi akan diubah menjadi saham biasa dengan 50.000 lembar dibagi dengan 1.000 euro obligasi. Saham yang diasumsikan terbit jika dikonversi dihitung dengan cara 5 juta euro dibagi dengan 1.000 euro per obligasi. Lalu dikali dengan 50 lembar sehingga diperolehlah 250.000 lembar saham. Sedangkan untuk yang 50.000 pada soal telah tertera bahwa tanggal 1 Juli perusahaan diberikan opsi untuk membeli 200.000 saham dengan harga 15 euro per saham. Harga rata-rata saham biasa yaitu senilai dengan 20 euro per saham. Selanjutnya, kita menggunakan metode saham tesori untuk menentukan saham tambahan yang beredar. Asumsikan perusahaan menggunakan hak opsinya, maka perusahaan mendapat uang sebesar 3 juta euro yang diperoleh dari 200.000 saham dikali 15 euro per saham. Maka
uang senilai 3 juta euro diasumsikan untuk membeli saham perusahaan tersebut agar digunakan sebagai saham treasury. Jumlah lembar saham yang dapat dibeli dengan cara 3 juta euro dibagi dengan 20 euro, sehingga lembar saham yang dapat dibeli 150.000 saham. Maka jumlah tambahan saham beredar diperoleh dari 200.000 lembar saham dikurang 150 lembar saham, yaitu dengan 50 lembar saham. Demikian untuk penjelasan dari mana angka 250.000 dan 50.000. Nah, setelah kita membahas hal itu, kita kembali lagi ke perhitungannya, yaitu hasil penjumlahannya, ya net income dikurang preference dividends dan interest net of tax, yaitu senilai dengan 1.695.000 dibagi dengan 1.300.000, sehingga diperolehlah senilai dengan 1,3038 euro. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu saya akan menjelaskan pembahasan soal P16.6. Untuk date-nya sendiri ini ada 5, yaitu yang pertama 1 Januari sampai 1 April, di mana sharing outstanding-nya itu 2.100.000. 2.100.000 itu berasal dari saldo awal 2 juta dikalikan 5% di soal, hasilnya adalah 100.000, lalu 2 juta ditambah 100.000, ketemulah 2.100.000. Lalu dikalikan restatement-nya 2 dan juga fraction of years 3/12. 3 itu berasal dari jangka Januari sampai dengan April. Kenapa sih kok cuma 3 bulan aja? Karena kan Aprilnya itu cuma sampai tanggal 1, kecuali 1 Januari sampai 31 April itu baru dibuat 4/12. Lalu ketemulah wax shares-nya 1.050.000. Lalu untuk date yang 1 April sampai 1 Juli itu kan 2 juta, sharing outstanding-nya 2.520.000 itu berasal dari 400.000 pada soal dikalikan 5%. Kenapa kok dikalikan 5% juga? Karena kan yang pertama saham preference diubah menjadi saham biasa, maka dikalikan 5%. Nah, 400.000 dikalikan 5% itu hasilnya 20.000. Lalu 400.000 ditambah 20.000 hasilnya adalah 420.000. Lalu ditambahkan dengan saldo yang awal, saham awal itu 2.100.000 ditambah dengan 420.000 hasilnya 2.520.000. Dikalikan restatement-nya 2 dan juga fraction of years-nya 3/12 hasilnya menjadi 1.260.000. Lalu untuk date yang ketiga 1 Juli sampai 1 Agustus itu 5.040.000, di mana 5.040.000 itu berasal dari 2.520.000 itu dipecah menjadi 2, maka dikalikan 2 hasilnya menjadi 5.040.000. Lalu dikalikan fraction of years-nya 1/12 hasilnya menjadi 420.000. Lalu untuk date yang selanjutnya 1 Agustus sampai 1 November dengan sharing outstanding-nya adalah 5.340.000, itu berasal dari saldo sebelumnya atau saham sebelumnya yang 5.040.000 dikurangi 300.000 pada soal, di mana 300.000 itu digunakan untuk mengakuisisi gedung pabrik. Lalu dikalikan fraction of years-nya 3/12 hasilnya 1.335.000. Lalu untuk date yang terakhir 1 November sampai 31 Desember dengan sharing outstanding-nya 5.316.000 itu berasal dari 5.340.000 dikurangi 24.000. 24.000 itu saham yang dibeli. Kita membeli saham gitu. Lalu dikalikan dengan fraction of years-nya 2/12 hasilnya menjadi 886.000. Lalu jumlah saham biasa untuk menghitung laba dasar per sahamnya sendiri itu adalah jumlah keseluruhan dari wax shares-nya, yaitu 4.951.000. Lalu pembahasan soal P16.6 yang bagian B dan juga C. Yang bagian B itu adalah mencari jumlah saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham di Rusia. Nah, untuk mencari itu, maka jumlah saham untuk menghitung laba dasar per saham dengan jumlah 4.951.000 ditambah dengan convert
convertible preference share still outstanding jumlah 630.000 itu berasal dari 300.000 dikalikan 2 karena di split menjadi 2 dan dikalikan 1,05. 1,05 itu berasal dari persen, 5% itu ditambah 1 hasilnya adalah, jadi 1 ditambah 0,5 hasilnya ada 1,05. Jadi lalu ditambah lagi dengan convertible preference shares convert itu 210.000 berasal dari 400.000 dikalikan 2 dikalikan 1,05 dikalikan 3/12 dan jumlah saham untuk menghitung laba dilusian per saham itu sendiri berjumlah 5.791.000. Lalu untuk yang C itu mencari laba bersih yang disesuaikan dengan cara mencari pendapatan bersih setelah pajak sejumlah 11.550.000 itu ada pada soal, lalu dikurangi dengan preferred stock dividends. Itu ada 2 yaitu tanggal 31 Maret dan juga 30 Juni, 30 September dan juga 31 Desember. Untuk 31 Maret itu sendiri sejumlah 525.000 berasal dari 700.000 dikalikan 0,75. 0,75 itu berasal dari karena dibayarnya tuh dalam soal udah dijelasin kalau dibayarnya tuh secara triwulan, maka 700.000 dikalikan 3/4 atau 0,75 hasilnya menjadi 525.000. Lalu untuk yang 30 Juni, 30 September dan juga 31 Desember itu sama dengan yang 31 Maret yaitu 300.000 dikalikan 0,75. Cuman bedanya itu dikalikan 3 lagi karena kan itu dibayarnya langsung 3 kali yaitu Juni, September dan juga Desember. Jadi 300.000 dikalikan 0,75 dikalikan 3 hasilnya 675.000. Lalu laba bersih yang disesuaikan jadinya pajak bersih setelah pajak dikurangi dengan dividen saham preference itu hasilnya menjadi 10.350.000.